Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Jadi minggu ini ada sedikit perubahan pembagian tugas nih. Kalau biasanya tuh si Arya yang review horor Indonesia yang di bioskop, nah sedangkan gue sisanya gitu film lain yang bukan horor apa. Nah minggu ini dibalik. Jadi biar nggak stres tuh, karena dia kan setiap minggu tuh horor kebanyakan jelek tuh pusing segala macam, nanti tidak kuat lagi menjalankan tugasnya. Jadi sesekali kita tukar tugas lah. That's why kali ini gue yang mau ngomongin film horor Indonesia nih. Dan ini ada film horor yang sejujurnya pas gue baca judul filmnya, pertama kali gue tahu judul film ini, gue tuh jadi rada pesimis sama filmnya sendiri. Yaitu ada horor terbarunya Visinema yang punya judul Wanita Ahli Neraka. Anjir, judulnya sempat bikin gue seuzon sih. Sekilas tuh soalnya kayak satu lagi horor yang terkesan menyudutkan perempuan gitu. Ya kan, soalnya kalau lu baca judulnya sekilas tuh kayak wah ini bakal nyeritain soal gimana wanita itu banyak berdosa, makanya mereka itu bakal masuk di neraka. Kesannya kayak gitu. Dan emang banyak horor Indonesia sebenarnya secara nggak langsung juga seperti itu kan. Perempuan tuh, wanita di film horor Indonesia banyaknya kalau nggak jadi korban, ya jadi demit. Yang sebenarnya demitnya itu biasanya juga korban kan. Korban apa gitu, pembunuhan, pemerkosaan, lain-lain. Cuman dia baru bisa menuntut balas, baru bisa mendapat keadilan pas dia udah mati. Banyak tuh film horor Indonesia menempatkan perempuan di peran-peran yang cuman sebatas itu aja. Atau minimal kalau nggak mati, kalau nggak jadi korban ya udah jadi biang masalah doang gitu. Nah awalnya gue pesimis sama Wanita Ahli Neraka tuh karena seperti itu. Udah judulnya kayak gitu, ditambah lagi film Indonesia emang tendensinya bersikap demikian ke perempuan. Tapi ternyata ini film sebaliknya. Karena gue sendiri sejujurnya belum nonton trailernya sama sekali ya, karena ini nggak ada di jadwal trailer reaction. Jadi gue nggak tahu nih trailernya seperti apa, dan kayak di bioskop juga gue nggak pernah kebagian trailer ini. Jadi gue sama sekali nggak ada gambaran. So pada saat gue duduk, gue lumayan surprise kalau oke, ini ternyata bukan film yang misoginis atau seksis. Soalnya judulnya itu bukan bermaksud menyalahkan wanita. Gue ngelihat dia itu malah mengkritik pola pikir kolot yang nganggep perempuan-perempuan itu rendah, dimana pemikiran-pemikiran yang kolot itu digambarkan di sini itu banyak muncul karena interpretasi yang ngawur, yang seenaknya ke hal-hal kayak hadis, ayat kursi, dan Al-Quran. Jadi judulnya itu merujuk ke sebuah hadis ya, hadis yang isinya itu adalah cerita tentang Rasulullah pas beliau itu diperlihatkan isi neraka, dan di situ diceritain kalau beliau ngelihatnya neraka itu mayoritas dihuni oleh perempuan. Salah satu alasannya karena para perempuan itu nggak nurut sama suami, dan kepercayaan itu juga yang dipegang teguh sama protagonis film ini yang namanya adalah Farah. Dia tinggal di sebuah pondok pesantren dan taat banget dalam beragama. Hobi dia adalah dengerin pengajian yang isinya sering menceramai supaya perempuan itu patuh, nurut sama suami apapun kondisinya. Jadi bisa dibilang otaknya Farah tuh udah kecuci banget lah sama isi-isi pengajian itu. Ya intinya nggak ada ngomong laki-laki harus seperti itu, nggak ada. Udah fokusnya adalah seorang ustadz atau kiai yang of course laki-laki itu ngomentarin kalau perempuan harusnya begini. Kayaknya si Farah itu pengen banget nikah, pengen membina keluarga lah intinya, dan mengabdi ke suami biar masuk surga. Sampai akhirnya kesampaianlah keinginan itu di saat dia nikah sama Wahab, seorang politikus muda yang lagi nyalek. Wahab ini dari luar emang kelihatan baik, walaupun kalau penonton film Indonesia pasti tahu ini suaminya yang mainin adalah Oka Antara. Tidak mungkin dia suami green flag, sudah sering dia jadi suami red flag. Dan di sini pun sebenarnya begitu. Soalnya walaupun dari luar tuh kelihatan baik, dari kata-kata dia itu udah kelihatan banget loh kalau dia tuh red flag. Wahab itu adalah tipe suami nih yang secara halus itu sering mengerdilkan perasaan dan gagasan istrinya. Misal nih pas mereka berdua mau siap-siap berangkat kampanye tuh, terus si Farah istrinya itu ngeluh kalau feeling aku kok gak enak ya mas. Nah si Wahab tuh bukannya nanya lebih jauh kayak misal kamu kenapa emang sayang, coba ceritain, atau mungkin malah ya udah kamu istirahat aja di rumah, nggak usah ikut aku kampanye dan segala macam. Dia malah cuman itu loh, cuman senyum terus ngeloyor pergi. Yang secara nggak langsung itu ngomong, oh oke, but I don't care. Lu siap-siap. Tuh, lu semua ingat-ingat ya, pasangan, apalagi laki-laki tuh yang jahat itu nggak melulu harus yang dia tuh bentak-bentak, nggak melulu yang harus dia itu sering berkata-kata kasar, berkata-kata dengan nada tinggi. Nggak harus seperti itu. Dengan bersikap kayak Wahab yang terkesan nganggep remeh perasaan istrinya atau ide-ide yang dikeluarkan istrinya, walaupun cara ngomongnya itu halus banget, tertata banget, itu juga jahat. Itu nggak kalah berbahaya daripada yang dia tuh bentak-bentak, karena dia tuh manipulatif. Berarti dia
dia berusaha bikin istrinya itu patuh mau nurut sama semua kata-kata dia karena dia cara ngomongnya halus. Tapi pokoknya seiring waktu si Farah itu makin sadar kalau suaminya nggak beres. Ya dari sikapnya yang manipulatif tadi sampai kecurigaan dia kalau si Wahab itu pakai ilmu hitam demi menang kampanye. Farah nih mulai curiga karena dia tuh jadi sering lihat penampakan perempuan berkerudung hitam yang BTW desainnya creepy loh. Gue suka nih perempuan berkerudung hitam di sini. Bukti kalau lu mau bikin hantu yang serem tuh mukanya nggak harus dirusak-rusakin, nggak harus lu penyet-penyet sampai mukanya tuh hancur. No need. Itu bisa serem tapi nggak harus. Dengan make up sederhana atau kemudian dengan pernak-pernik kostum itu tetap juga bisa serem. Si hantu itu nggak harus punya muka rusak kayak bubur basi. Oke, hantunya udah serem ya berarti ya. Tapi pengadeganan horornya seperti apa? Nah, ini lebih penting nih buat gua. Di sini sebenarnya formula horornya itu masih lumayan bergantung ke ya itulah jump scare jedar-jedar yang berisik. Yang intinya ya cuman pengen bikin penonton kaget. Tapi positifnya adalah si sutradaranya Farisad Lacuba itu lumayan oke ngatur timing. Jadi emang ide-idenya tuh nggak baru, ide-idenya masih sebatas yang jedar-jedar duar gitu. Tapi cara dia ngatur timing kemunculan si hantu itu oke. Makanya tujuan jump scare-nya untuk ngagetin penonton jadi tercapai. Kalau di luar jump scare gue ada tuh satu scene yang gue suka, yang gue pikir ya udahlah bakal jadi scene biasa aja tapi ternyata lumayan memorable. Itu adalah pada saat adegan ruqyah pas si Farah itu kesurupan. Terus ustadz yang menampung dia selama ini di pondok pesantren tuh berusaha untuk ngeruqyah dia. Itu gue suka. Kesurupannya itu loh nggak sebatas pakai gerakan senam lantai sederhana misal kayang gitu yang kayak wajib ada ya di film horor Indonesia. Nggak cuman kayang-kayang biasa, tapi kesurupannya itu sampai koprol kesana sini itu. Tuh gue suka banget karena tuh seru. Dan di situ aktingnya Feby Rastanti yang meranin Farah juga bisa ningkatin kualitas horornya sih. Dia termasuk ini loh aktris yang jago ngeluarin emosi-emosi negatif kayak misalkan sakit atau takut itu selalu kelihatan total. Kayak merhatiin mata dia tuh pada saat dia lagi ngeliat demit tuh bikin gue percaya kalau karakternya lagi mengalami teror yang ngeri banget. Walaupun mungkin gue ngerasa adegannya nggak serem ya, tapi ngeliat mukanya Feby Rastanti tuh, oh dia ketakutan banget nih. Cuman satu keluhan gue adalah di third act. Itu build up menuju third act-nya udah oke loh. Udah wah ini epic nih third act-nya nih. Tapi begitu masuk ke klimaks, intensitasnya berkurang banget. Soalnya dia kepanjangan. Agak bertele-tele itu presentasinya. Padahal kalau dipadetin lagi nih dan temponya dicepetin, dipersingkat, itu gue yakin bakalan tegang banget third act-nya. Tapi kayak wah panjang sekali dan temponya tuh berlarut-larut. Jadi intensitasnya tuh nggak pernah mencapai potensi yang bisa dia capai lah. Tapi overall ya Peneliti Ahli Neraka ini lumayan bisa lah ngasih angin segar. Kalau skor boleh lah gue kasih 7 dari 10. Walaupun I know ini film masih punya banyak kekurangan. Tadi jump scare-nya juga masih ngandelin jebret-jebret berisik. Tapi sekali lagi dia tuh mencoba menawarkan sudut pandang yang beda. Bahkan di sini elemen religinya tuh gue suka loh. Naskah bikinannya Lele Laila yang buat gue ini adalah salah satu skrip dia yang paling oke ya. Naskahnya itu bener-bener ngolah hal-hal kayak ayat suci di Al-Quran atau hadis itu dengan baik. Gak sebatas hiasan pernak-pernik yang gak penting cuman asal dibacain tuh gak. Tapi bener-bener jadi part penting di alurnya. Dan satu nih yang penting nih. Inti pesannya kan adalah gini. Emang bener perempuan itu mesti nurut sama suami. Seperti halnya laki-laki juga harus nurut sama istri. Tapi nurut itu bukan berarti diperbudak loh. Nurut itu bukan berarti lo mau dijadiin alat. Nurut itu bukan berarti lo mendiamkan di saat suami lo itu berbuat salah. Dan dari situ Wanita Ahli Neraka itu bisa ngebuktiin kalau film horor nih dengan unsur religi ternyata gak harus konservatif, gak harus kolot, gak harus ketinggalan zaman, dan gak harus sebatas ngejadiin perempuan sebagai korban aja. Ternyata bisa loh kalau kalian tuh mau bikin yang seperti ini para filmmaker. Jadi itu yang bikin gue tuh mau ngasih skor lebih tinggi karena dia berani menawarkan perspektif yang beda, yang lebih modern. So silakan ditonton di bioskop. Dan buat yang udah nonton boleh langsung kasihin review kalian di kolom komentar, bebas. Mau setuju sama gue, mau beda sama gue, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat teman-teman yang pengen bantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, ada Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari tier Besti dan La Familia. Thank you banget. Tier sobat juga makasih. Silakan kalian join kalau pengen gabung di membership live stream tiap akhir bulan. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.